Saya punya pengalaman menarik dulu ketika sebelum mengenal Ustadz Yusuf Mansur, ketika masih bergelut di dunia broadcasting, dan ketika itu saya dipanggil ke sebuah radio di Cikarang. Sampai sekarang masih ada mantan-mantan penyiar yang di Cikarang yang dulu satu naungan, satu radio dengan saya di Radio Asalam. Selamat malam Teh Desi. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat ya. Salam buat suaminya. Dulu secara ekonomi sebetulnya sudah agak merdeka ketika di Cikarang. Cuman kan saya memang orang yang agak susah kalau meninggalkan anak terlalu lama. Jadi itu pun saya membuat syarat, saya mengajukan syarat ketika harus menerima tawaran iya untuk membantu di Radio Asalam. Jadi 2 minggu saya di Cikarang, 2 minggu saya di rumah gitu. Itu kan unsistem sebetulnya, di luar sistem. Mestinya ya orang kerja itu full digaji 1 bulan kan begitu, 30 hari. Tapi saya tidak, saya mengajukan diri dengan Bapak waktu itu Pak almarhum Bapak Haji Zainal Mahfudi. Beliau pimpinan saya yang banyak sekali mengajarkan tentang Islam. Jadi dari beliau juga yang kemudian saya kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur, kemudian kenal dengan ilmu sedekahnya, kemudian saya diperkenalkan juga dengan istighosahnya yang hampir setiap 2 hari sekali diadakan di Yayasan Asalam. Jadi kalau secara hitung-hitungan ekonomi pun saya banyak diuntungkan. Tetapi begini sahabat sukses semuanya, yang mau saya angkat di sini bukan soal nilai ekonominya, tetapi berkat beliaulah saya kemudian banyak belajar bahwa sebetulnya kita bisa berubah gitu loh. Termasuk dari hasil perkenalannya saya dengan Ustadz Yusuf Mansur, dengan ceramah-ceramahnya, dengan khotbahnya, itu memang menjadikan saya semakin termotivasi untuk segera merdeka, segera keluar dari zona nyaman gitu loh. Itu pun masih lama, hampir 1 tahun saya mempelajari itu, dan hampir setiap hari saya mendengarkan ceramahnya, khotbahnya, saya pelajari, saya baca lagi apa ini maksudnya. Sampai kemudian pada suatu hari saya memutuskan untuk mundur dari radio saya, untuk keluar, dan yang dilalah kok suratnya ya ndak tega saya ngasih ke pimpinan yang di radio saya ini, kok nggak apa ya, masih ada di tas itu surat pengunduran diri. Jadi secara lisan saja saya pamit sama pimpinan bahwa Pak, saya mulai besok ndak ngantor lagi. Dan sejak saat itu ya sudah, saya mulai nganggur di rumah, sudah mulai ya delangsak lah kalau istilahnya orang sini ya, udah nggak punya apa-apa. Ada temen juga nggak bisa ngasih jamuan apa-apa, bahkan kopi juga kadang-kadang udah habis. Nah, tibalah suatu hari itu dia menawarkan sebuah peluang dari temannya lagi gitu. Jadi teman saya punya teman yang mencoba untuk memasarkan wallpaper di wilayah sini. Nah, saya pikir oke, itu bidang saya, itu marketing, itu saya paling suka gitu. Karena kan dunia ini kan tidak ada yang ngatur juga. Yang ngatur ya kita sendiri, kita mau jalan kemana, kita mau ketemu siapa, mau jam berapa. Ya dari semenjak itulah kemudian saya menemukan pintu baru dari dunia interior yang jauh berbeda dari dunia sebelumnya, sangat jauh sekali. Dan kalau secara hitung-hitungan ekonomi pun ya sangat berbeda jauh. Kita lebih merdeka lagi gitu.